Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Kurma, Kupas Ramadan. Mari berbenah di Ramadan berkah. Bersama saya Iqbal Muzaki, kita akan membahas mengenai dakwah kepada diri sendiri. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa aku itu belum benar, aku itu masih belum baik, aku itu masih banyak kurangnya dalam menjalankan ajaran agama Islam. Aku itu jadi belum pantas untuk melaksanakan dakwah. Tapi teman-teman, sebenarnya pemikiran kayak gini tuh adalah pemikiran yang kurang benar. Jadi mari kita luruskan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Dan apabila tidak bisa, maka ubahlah dengan lisannya. Dan apabila tidak bisa, maka ubahlah dengan hatinya. Dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Bahwasanya dakwah itu tidak harus melakukan suatu hal yang besar. Bahwa dakwah itu tidak memerlukan tindakan yang begitu hebat. Bahkan hanya dengan hati yang memilih kebenaran itu pun sudah bisa dikatakan dakwah. Dakwah artinya adalah mengajak kebaikan. Dakwah secara harfiah berarti mengajak kepada kebaikan. Yang apabila kita maknai kepada diri sendiri, artinya adalah mengajak diri sendiri untuk melakukan kebaikan secara bertahap. Bukan tentang mengejar kesempurnaan yang tidak mungkin digapai di dunia ini, tetapi tentang kesadaran diri untuk selalu ingin memperbaiki perilaku dan juga akhlak kita. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 85 yang artinya, barang siapa yang memberikan nasihat, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang lain mengerjakannya. Jadi memberikan nasihat itu penting teman-teman, tapi menerapkannya kepada diri sendiri itu juga salah satu hal yang sangat penting. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, mulailah memperbaiki diri, maka orang lain akan menjadi tanggunganmu. Ini berarti kita tidak harus menunggu sempurna untuk melakukan dakwah, tetapi membenahi diri sendiri juga adalah salah satu hal yang tidak bisa kita abaikan. Contoh kecil teman-teman, mungkin sebagian dari kita masih sering terlambat ketika melaksanakan sholat. Tetapi di sisi lain, kita selalu ingin mencoba melaksanakan sholat di awal waktu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari melaksanakan dakwah kepada diri sendiri. Tentu saja dalam melaksanakan dakwah tidaklah mudah. Banyak tantangan, rintangan yang pastinya kita hadapi dalam berdakwah. Salah satunya adalah perbandingan diri sendiri dan orang lain, entah itu di real life atau di media sosial. Sering kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, dalam beribadah, dalam melaksanakan dakwah, itu bisa dikatakan sempurna atau lebih baik dari kita. Sehingga membuat sebagian dari kita berpikir, bisakah aku seperti itu? Atau, wah mereka hebat sekali ya, apakah aku bisa menjadi seperti mereka? Tapi teman-teman, sebenarnya setiap orang itu memiliki jalannya berbeda-beda. Tidak bisa kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi pasti ada satu saatnya kita akan bisa menjadi seperti mereka atau lebih tinggi dari mereka. Jadi tidak ada batasan bagi kita untuk melakukan dakwah. Tantangan selanjutnya adalah tekanan untuk selalu mengikuti tren. Terkadang kita itu takut untuk dibilang gaptek, dibilang kuno, dibilang ketinggalan. Begitu teman-teman. Yang mungkin sedikit tidak relevan dengan ajaran agama Islam. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang selanjutnya adalah kesibukan yang membuat kita mungkin kurang bisa untuk meluangkan waktu untuk mengintrospeksi diri, untuk bermuhasabah, seperti tugas kuliah, kerja kelompok, dan juga kegiatan pribadi lainnya, urusan lainnya. Itu terkadang membuat kita tidak bisa meluangkan waktu, membuat kita merasa tidak bisa meluangkan waktu untuk mengintrospeksi diri. Tapi teman-teman, sebenarnya untuk hal ini itu nggak membutuhkan waktu yang lama. Kita hanya butuh meluangkan waktu yang sedikit untuk melakukan muhasabah, untuk mengintrospeksi diri. Meskipun banyak tantangan dan juga cobaan yang kita hadapi dalam melaksanakan dakwah, tentu saja ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk memulai dakwah kepada diri sendiri. Yang pertama, melakukan introspeksi diri secara rutin tanpa menyalahkan diri. Jadi ketika kita bingung meluangkan waktu yang tepat untuk introspeksi,
ambillah waktu sebelum tidur, 5 menit sebelum tidur atau 10 menit sebelum tidur. Pada saat itu kita melakukan introspeksi kepada diri kita tanpa kita menyalahkan diri sendiri atau tanpa kita mencari pelampiasan atas kesalahan-kesalahan yang kita buat. Yang kedua, isi diri dengan melakukan hal-hal yang positif. Nggak harus kita langsung melakukan gebrakan yang besar. Nggak harus kita melakukan sesuatu perubahan yang hebat pada diri kita. Yang kedua, isi diri dengan hal yang positif, yang sesuai dengan kemampuan kita. Nggak harus kita setiap hari menghatamkan Al-Quran atau menghafal banyak hadis. Tetapi cukup satu hari satu hadis ataupun satu hari kita membaca satu ayat saja. Atau mungkin cukup dengan kita mendengarkan ceramah-ceramah singkat. Yang ketiga, terapkan target kecil yang realistis. Kita tidak butuh menerapkan target yang berat bagi kita. Seperti hari ini aku ingin menghatamkan Al-Quran. Hari ini aku ingin menghafal banyak hadis. Tapi kita hanya cukup menerapkan target-target kecil yang realistis. Contoh, hari ini aku ingin membaca 1 lembar Al-Quran. Nah, atau apabila 1 lembar masih terlalu berat, kita bisa memulai dengan mungkin 1 hari 1 ayat atau hal-hal yang lebih kecil lagi. Baik teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan mengenai dakwah kepada diri sendiri. Jadi ingat teman-teman, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Kita sebagai manusianya bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha memperbaiki diri kita untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Dakwah juga bukan hak eksklusif untuk orang-orang yang sudah sempurna, tapi dakwah adalah hak semua orang yang beriman. Semoga materi ini bisa membawa semangat bagi kita semua. Perlu diingat bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil kita hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.